terima kasih masih setia sebagai moderator di sini mendampingi narasumber kita yang hebat, perempuan cantik yang berada di samping saya ini akan membawakan seminar tentang perempuan berdaya dan berpengharapan yang membangun komitmen yang kuat untuk menghormati serta membela hak asasi dan martabat hidup semua orang dari konsepsi hingga kematian. Jadi 45 menit ke depan kita akan mendengarkan materi yang diberikan oleh yang tercinta narasumber hebat hari ini, Ibu Dr. Maria Teresia Geme, SHM. Jadi waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu, dan harapan kami Ibu sebelum mulai kita perkenalkan diri dulu karena di tempat yang hadir di tempat ini mungkin ada sahabat-sahabat hati ya di luar DPC Sidoarjo yang hadir. Saya kepada Ibu, selanjutnya saya memberikan ruang untuk memperkenalkan diri dan dilanjutkan dengan materi. Baik, terima kasih untuk Ibu Katrin sebagai moderator yang memberikan kesempatan. Yang pertama saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua DPC Mana dan Tia yang telah berikan saya kesempatan untuk boleh bergabung untuk mengenai ini. Dan saya hormati Ibu Anggota Presiden 1 dan 2 yang sudah hadir pada saat ini, Ibu Ketua DPC PKI Sangat Familia dan sejajaran pengurus, para ketua ranting, para ketua DIP dan pengurus IPP. Materi yang saya berikan ini mungkin saja akan jauh dari harapan, tapi kita akan dengar bersama. Nama saya Maria Teresia Geme, dengan nickname ini bersedikit di depan itu doa, kemudian yang akhir itu Isha dan MH. Isha itu Ahmad dari Undana, kemudian MH nya Ahmad dari Udayana, kemudian dokternya Ahmad dari Brawijaya. Saya datang ke sini dengan dua alasan, yaitu sebagai narasumber dan yang kedua itu saya anggota dari PKI Ranting 2 dan datang sebagai peninjau. Kami datang 45 orang dan kami akan mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Menarik sekali apa yang dicantumkan sebagai tema, kemudian didedikasi ke dalam judul seminar yang ditawarkan kepada kami, bukan kita akan diwajibkan kepada kami untuk menulis, yaitu perempuan berdaya dan berpengharapan yang membangun komitmen yang kuat untuk menghormati serta membela hak asasi dan martabat hidup semua orang dari konsepsi hingga kematian alami. Kemudian ada ya.
dia bersifat setara atau ekual, artinya hak itu dimiliki oleh semua orang selama ia adalah manusia. Hak itu tidak dapat dicabut. Tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah atau betapa salingnya dia melakukan, tidak boleh dicabut. Ini bisa membawa kita ke dalam realita. Ada gagasan atau wacana atau aspirasi masyarakat bahwa koruptor itu dihukum mati saja, atau contoh misalnya terakhir itu yang sedang viral itu Polres polisi, kemudian muncul aspirasi usulan supaya bagaimana mereka itu mati saja. Kami itu bersifat universal, artinya seluruh dunia itu mempertahankan. Kita akan berpindah sedikit bahwa konsep tentang hak ini mengalami dinamika yang luar biasa ketika menghubungkan antara manusia menjaga hak asasi manusia dari manusia lain
kuasa besar untuk menentukan kehidupan ini berlanjut atau tidak. Bapak bisa tadi, kalau misalnya si ibu itu mempunyai kuasa untuk menentukan apakah ini disebut perempuan mempunyai otonomi atas tubuhnya. Dia juga menentukan kualitas hidup dirinya dan keluarganya. Ini otonomi perempuan. Bahkan otonomi ini bisa menjadi dominasi. Bapak tidak boleh seperti kalau mama ngomong dan pengen, saya tidak mau hamil, saya tidak mau hamil lagi. Bapak minta kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi kalau mama bilang tidak mau, itu bisa juga dia melakukan hal-hal yang menyebabkan kehidupan kita berlanjut. Kemudian yang kedua, tidak porno, biasa saja. Nah, mengapa BKRI? Di sini saya membaca tulisan dari Romo Radisuka. Beliau menulis banyak hal, misalnya yang begini. BKRI itu hidup dalam keputusan atau perempuan atau wanita Katolik itu hidup dalam keputusan kodrati. Memelihara. Saya menggantikan konsep memelihara ini untuk menggantikan apa yang ada dalam judul itu bahwa menghormati dan membela sampai dalam membela kualitas hidup gereja. Wanita Katolik itu ada dalam keputusan kodrati untuk memelihara kualitas hidup gereja. Gereja yang maksudnya adalah umat Allah yang sedang dalam perjalanan. Di judul itu bergerak bersama atau tidak bergerak bersama, tapi di sini saya akan berjalan bersama. Tidak hanya bergerak, dia berjalan menuju arah yang sama. Itu gereja adalah umat Allah dalam perjalanan. Yang kedua, ini jadi dari Romo juga. Nah, perempuan itu berada di dalam perutusan dari segi etika dan moral sosial. Kalau dia dituntun oleh etika dan moral sosial, maka ini menjadi asas. Asas apa ini asas? Artinya spirit yang akan membantu kita memaknai semua peraturan perundang-undangan, juga termasuk semua instrumen yang ada di dalam gereja, termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, harus berasal dari etika dan moral sosial. Di dalam perutusan atas dasar etika dan moral sosial ini, kita akan melihat bahwa perempuan itu berada dalam panggilan pribadi untuk hidup bersama, termasuk untuk berorganisasi, hidup bersama, berjalan bersama dalam menghadapi kemajuan teknologi agar semakin berdaya dan berpengharapan. Kalau kita sendiri, kita tidak berdaya dan berpengharapan, atau kurang berdaya dan kurang berpengharapan. Tetapi kalau kita bergerak bersama, berjalan bersama dengan yang lain, maka kita akan semakin berdaya dan berpengharapan. Kemajuan teknologi itu bisa saja menjadi saya tidak mengatakan bahwa pertama kali itu adalah tantangan yang harus bisa dihadapi oleh perempuan maupun secara spesifik oleh BKRI. Dan hasil survei kemajuan teknologi itu pada tahun 2045 itu angkatan kerja rentang usia manusia itu di Indonesia itu pada tahun 2045 60% adalah usia produktif. Pada tahun 2045 usia produktif. Itu tidak akan membuat kita gelisah untuk
awalnya bergerak sosial, manusia itu termasuk perempuan itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan relasi horizontal, antara manusia dan manusia, tapi juga dia katakan selain antara manusia dan manusia, dia juga membutuhkan model kesatuan dengan alam. Relasi etikanya harus dijaga. Jadi relasi horizontalnya itu kita dengan sesama, kemudian relasi etikanya itu kita dengan Tuhan. Dalam materi bahwa saya sudah mendahului bahwa relasi horizontal itu kemudian berkembang dengan konseptual bagaimana pendekatan pembangunan dan berkelanjutan ini kemudian meletakkan manusia itu sebagai subjek hukum yang kemudian subjek kehidupan dan kemudian dia mempunyai kuasa untuk memperlakukan juga memperlakukan subjek yang lain yaitu kesemestaan. Saya kebetulan membawa itu hasil kongres ke-8 yang berkaitan dengan Gaudium et Spes Konsili Vatikan kedua, bagaimana keputusan ini juga diresapi di dalam konferensi dan kemudian mengeluarkan juga beberapa aturan yang juga disemangati oleh Gaudium et Spes dari Konsili Vatikan kedua. Ini ada catatan lagi yang penting bahwa alam menempatkan bentuk kemanusiaan sebagai satu keluarga. Maka itu kodrat sosial dan dari pribadi itu ternyata dia menekankan bahwa Allah menempatkan bentuk kemanusiaan sebagai satu keluarga yang kemudian memisahkan antara mereka dengan roh persaudaraan. Keluarga itu adalah tempat mereka berbakti dan memisahkan tentang hal apa saja. Kalau di dalam kehidupan modern ini kita hanya punya satu rumah tapi kita tidak bersama. Meja makannya bagus-bagus tapi kita tidak makan bersama. Ada tempat doa tapi kita tidak doa bersama. Itu kenyataan yang perlu kita lihat dan kita diskusikan. Tantangan dari kodrat sosial ini, tantangan kodrat sosial ini hidup bersama itu atau bergerak bersama, berjalan bersama sebagai satu keluarga atau keluarga Allah termasuk berorganisasi. Itu saya tadi langsung merasa pas dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pastor Rocky atas dari penasehat rohani. Itu penyebabnya karena misalnya kalau tidak malas untuk jadi anggota BKI, masuk malas untuk ikut kemana saja organisasi, itu adalah kecongkakan dari SOMBONG, sombong. Ternyata di sini apa yang dia omong, ternyata di sini kecongkakan. Organisasi itu kecongkakan dan ingat diri. Kemudian ada rangsangan-rangsangan yang menutup diri untuk kembali ke individualitasnya dan kemudian selalu saja mendominasi sesamanya. Dan ingat misalnya kalau kita ajar itu dirangkap tidak? Itu saya suka oleh ketawa ini jangan sampai tersinggung. Ini saya kutip dari Santo Thomas Aquinas yang kata ini, keunikan manusia itu dalam perbandingan dengan ciptaan lain muncul memiliki keutamaan karena kodrat ciptaannya yang dilengkapi dengan kehendak dan intelek. Tidak, Thomas Aquinas mengatakan kita bagaimana kita menjadi berarti kita berada dalam kebersamaan. Kalau kita sendiri itu berarti. Tidak ada orang yang memaknai kita, mendefinisikan kita itu siapa itu tidak ada. Tapi kalau kita bertemu dengan orang baru kita bisa diartikan tentang kita itu siapa. Nah,
bisa bekerja. Kebutuhan akan sarana perlindungan hukum. Karena hak asasi manusia selalu dirumuskan dalam bentuk yang abstrak, yang wujudnya itu misalnya nilai kebebasan itu abstrak, persamaan dan keamanan itu abstrak. Karena keabstrakannya ini, maka nilai itu harus diderivasi ke dalam asas atau kemudian ke dalam norma yang bisa mempunyai syarat perilaku. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita tidak lakukan, kita akan dapat sanksi. Syaratnya, kalau asasnya bersifat etika, himbauan moral, hukumannya juga hukuman etik dan moral, tapi kemudian kita pindahkan ke dalam hak asasi manusia itu sebagai hak yang kontekstual, bahkan hak yang konstitusional. Misalnya kalau ada orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, kemudian kita melakukan dunia saja sudah atur begitu, kau tidak boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan. Mengapa? Karena instrumen internasional tentang hak asasi manusia itu sudah melarang kau tidak boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan. Tetapi kalau kita teriak saja, tidak mempunyai wadah yang punya kekuatan politik untuk melakukan ini dieksekusi secara jelas, maka Indonesia mengatakan bahwa hak itu tidak hanya boleh diatur dengan instrumen internasional, tetapi juga harus dimasukkan ke dalam hak konstitusional. Maka kita yang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 masalah hak itu. Kalau teman-teman mungkin baca bahwa pertentangan ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 atau pada saat pembentukan Undang-Undang Dasar 45 itu pertentangan antara para tokoh mengatakan bahwa HAM itu tidak diatur di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar 45. Alasannya apa? Sudah ada instrumen internasional. Artinya dunia saja sudah bersabda bahwa tidak boleh ada kekerasan terhadap perempuan. Tapi terus kemudian kita bertanya, siapa yang mau mengadili? Mengadili dengan cara apa? Oleh karena itu pada amandemen Undang-Undang Dasar 45 masuk lagi. Kemudian dikatakan bahwa HAM itu harus diatur di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian akan diturunkan ke dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan SOP, sampai dengan aturan-aturan perundang-undangan itu yang kemudian memudahkan eksekusi terhadap perlindungan hak asasi manusia. Begitu seperti itu. Kita bisa artikan perlindungan itu bisa dalam bentuk yang preventif dan represif. Preventif itu tadi setelah masuk di dalam Undang-Undang Dasar, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, kemudian masuk juga di undang-undang tematis yang lain, yaitu Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang tentang administrasi penduduk. Di situ selalu saja ada konteks tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan Bapak Ibu, setiap pasal yang mengatur tentang perlindungan anak atau perlindungan manusia itu pasti selalu ada kaitannya dengan peran perempuan. Selalu berkaitan dengan perempuan. Itu di Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai 28C. Kemudian ada juga di situ hak untuk mempertahankan hidup pasal 28A, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, 28 ayat 1, 28B ayat 1 dan tersebut. Ini beberapa undang-undang hasil penjabaran dari pasal 18 yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk dikonkretkan ke dalam undang-undang, dari Undang-Undang Dasar ke undang-undang, kemudian masuk sampai ke bawah paling rendah itu. Nanti kita punya anggaran dasar juga masuk di dalam aturan-aturan yang tematis organisasi juga ada di sini. Itu yang bersifat preventif, itu tersedianya berbagai macam instrumen hukum yang tadi saya sebut. Kemudian penegakan hukum, perlindungan hukum yang represif itu ada beberapa contoh.
berenergi dan berpengharapan. Kita dengar itu kasus-kasus, tapi senyap. Artinya perempuan itu harus mengawal proses penegakan hukum yang benar-benar keputusannya itu kemudian memberikan efek jerah bahwa tidak akan terulangi lagi kekerasan terhadap perempuan. Ini membawa renungan untuk kita. Perempuan itu bisa saja dia menjadi pelaku, dan perempuan itu juga bisa menjadi korban. Dia berenergi atau dan berpengharapan, yang berdaya dan berpengharapan, sehingga kepadanya diserahkan tugas mulia untuk bagaimana menjaga atau memelihara kehidupan. Tetapi di sisi lain kita juga harus membuka dimensi yang lain, yaitu bahwa perempuan itu yang berenergi dan berpengharapan ini bisa juga dia berdiri pada suku yang lain itu sebagai pelaku kekerasan terhadap sesama perempuan, terhadap anak, terhadap suami, dan kepada orang lain. Ini yang menjadi diskusi kita. Hingga sampai di situ, ini mungkin terlalu jauh dari harapan panitia, tapi itulah yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua, untuk kita melihat bagaimana posisi wanita Katolik sekarang ini, yang juga tidak beda dengan realitas yang dihadapkan oleh para perempuan yang lain itu. Jangan lupa bahwa kita harus mengevaluasi otonomi dan nominasi yang dipercayakan oleh Tuhan secara kodrati maupun secara konteks, secara konstitusional, atau oleh gereja sendiri memberikan kepercayaan keputusan kepada kita dengan tugas-tugas mulia. Tapi juga ada catatan yang miris itu bahwa perempuan yang lemah lembut ini bisa menjadi pelaku, sehingga dia juga menjadi ancaman bagi kehidupan hak-hak asasi manusia. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Oke, terima kasih, dan kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Grace yang sudah membawakan materi seminar pada hari ini. Sahabat hati dan peserta Kampercap yang terkasih, mungkin kita bisa nego dengan waktu kan, karena tadi kita mulainya terlambat. Jadi memang materi ini sangat bagus, dan mungkin nanti kami minta supaya nanti di-share ke panitia supaya nanti kami langsung share dan Oscar. Terima kasih. Jadi materinya sudah di panitia, nanti kita baca ya, masing-masing baca materi seminar kita hari ini. Mungkin saya batasi karena waktu sekarang sudah jam 11 lewat. Apakah masih ada mau tanya jawab atau kita aminkan? Ya. Oke, ini kita nego ya, karena takutnya nanti, karena tadi kita waktu mulainya terlambat, karena masih nanti sampai kegiatan kita, kalau kita molor atau apa berarti sampai malam. Tapi kalau memang diberi kesempatan untuk diskusi dan siap ya, 2 orang untuk bertanya, silahkan. Saya memberi kesempatan untuk yang bertanya, jadi cukup 2 orang, perwakilan dari semua wanita-wanita yang ada di tempat ini. Karena apa pertanyaan? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Ibu Magdalena Leo dari DPC Santo Yosef Menkoteng. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Mama Grace yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Kalau saya boleh singkat tentang perempuan dan hak-hak asasi manusia, karena ini sebagian
besar berbicara tentang hak asasi manusia. Nah, di sini barangkali agak sedikit mengerucut lagi. Tadi disinggung perempuan berdaya dan perempuan berpengharapan dalam kaitannya dengan WKRI. WKRI seperti apa sebenarnya yang kita mau tampilkan, mau kita bawa menjadi tujuan bersama kita? Itu seperti apa? Dan kali ini saja pertanyaan singkat dari saya. Terima kasih, Mas. Oke, nanti satu kali baru dijawab. Penanya kedua, dipersilakan. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti memang betul materinya sangat dipahami. Oh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Ibu mantan Ketua WKRI yang sangat cantik dengan kehadirannya saat ini. Saya ingin bertanya, tadi ada perempuan, ada keunikan-keunikan perempuan. Kira-kira keunikan-keunikan nyata dari khusus dari untuk perempuan WKRI Santa Familia ini seperti apa, Ibu? Terima kasih. Ada dua yang bertanya. Kalau tidak bertanya itu hanya di kampus itu hanya antara dua saja. Kalau tidak bertanya itu ada yang mengerti sekali atau tidak mengerti sekali. Jadi ini kami punya maksud apa bertanya? Ada pertanyaan? Dia itu nanti mengerti semua toh? Kami kita guru juga begitu.
ke dalam kehidupan perempuan atau kemudian diturunkan lagi secara spesifik untuk wanita Katolik Republik Indonesia, itu ada 3 keputusan. Yang pertama karena dia manusia, yang kedua karena dia warga negara, yang ketiga karena dia umat. Ada 3 keputusan. Yang pertama, sebagai bagian dari kesemestaan, dia adalah manusia. Kemudian yang kedua, di dalam hak konstitusional dia adalah warga negara, dan kemudian yang ketiga dia adalah umat. Yang di dalam itu ada keputusan-keputusan dengan secara kodatif juga dibedakan antara keputusan bagian laki-laki dan keputusan bagian perempuan. Itu contoh kecil seperti itu yang kemudian oleh ini sebentar di rapat tentang program kerja itu bisa kemudian mengambil itu apa sih yang spesifik dari satu pembina itu sama baik itu kalau pada anggaran dasar anggaran rumah tangga itu sama, rujuk ke sana anggaran dasar anggaran rumah tangga. Hanya yang bersifat nasional itu kemudian ada bersifat regional, dan kemudian yang spesifik di satu pembina itu kemudian apa yang maksudnya di sana adalah kita sadar pada kebutuhan umat bersama dengan yang lain. Jadi di paroki kita memperhatikan program-program dari DPP, dari Pastoproki, dari kelompok kategorian, kemudian kita mengambil itu sebagai tema-tema untuk bergerak dan berjalan bersama. Jadi sebentar jangan elitis gitu. Program kita tidak elitis, tetapi juga merekam tema-tema krusial yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua DPC, dan kemudian perhatikan juga tema-tema yang disampaikan oleh DPP dan lain-lain sehingga kita bisa berdaya guna dan berpenuh harapan. Kemudian yang berikut dari harmoni Ibu Tresia tentang keunikan perempuan kooperatif. Saya kira saya akan menjawab pertanyaan pertama itu sama dengan menjawab pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Teres, dari narasumber hebat kita hari ini yang sudah memberikan jawabannya. Saya yakin apa yang disampaikan sudah dipahami dan dihayati, tinggal mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi kita sudah sepakat hanya 2 penanya.